masih kedap-kedip. Nah, nanti kita akan lihat, kita akan cek apakah si controller ini akan auto detect tipe baterai yang dia gunakan. Jadi kita nggak usah setting B1, B2 atau B3. Nah, kita akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, uji coba baterai mercon lithium 18650 3S 3P memasuki malam kedua, berjalan lancar. Jadi kita uji coba menggunakan lampu LED dari power pack gitu ya, baterai pack atau power bank, untuk tujuan uji coba PLTS minimalis menggunakan baterai lithium, lampu LED strip untuk penerangan ruang baik indoor maupun di outdoor. Nah, kebetulan semalam PLN bisa bekerja sama dengan bagus, dengan baik, alias mati lampu untuk waktu yang lumayan, setengah jam lebih. Jadi kita bisa nge-review bagaimana penampakan dari penerangan yang menggunakan rangkaian power bank 9 biji baterai laptop ini. Nah, tapi yang jadi bahasan kita sekarang, setelah kita uji coba ngerangkai, ngerakit, nyolder dengan solderan yang amburadul gitu ya, yang menarik sekarang kita bahas adalah mengenai controller khusus untuk si lithium ini. Nah, jadi kalau selama ini kita lebih banyak bicara tentang controller sejuta umat yang biru, yang dulu kalau kita beli itu dapat boxnya nih ya, jadi ada kotaknya, lebih cakep lah gitu ya, lebih enak gitu kalau kita mau kasih ke orang buat uji coba, ada bungkusnya gitu. Nah, terakhir saya order yang putih ini cuma dikresekin gini doang, cuma diplastikin aja gitu ya, tidak ada kotakannya. Nah, jadi bener-bener udah minimalis banget, nggak tahu kenapa nggak pakai kotak gitu ya. Cuma jadinya ya karena nggak dipakai kotak, kita jadi nyimpennya juga jadi rada-rada nggak apik juga gitu ya. Kalau ada kotak kan enak gitu, ada casingnya. Berarti kalau beli sesuatu sekarang kotak-kotak seperti ini nih jangan sampai dibuang buat wadah barang-barang yang baru kita beli dan buat persediaan gitu ya. Jadi pada saat flash sale bulan kemarin sengaja beli banyak karena memang saya berencana untuk memperbanyak fungsi dari si baterai mercon ini untuk di beberapa titik, karena selama ini untuk penerangan outdoor itu pakai kabel yang kepanjangan, jadi banyak loss energi. Jadi nanti kita pecah satu ruang, misalkan di garasi, depan dapur, satu baterai seperti ini ya, jadi lebih pendek kabelnya, tapi akan banyak membutuhkan yang namanya pengatur controller ini. Begitu. Nah, jadi unboxingnya si controller SSC putih yang bisa untuk baterai lithium ini agak kurang seru ya, bukan unboxing ini nih, unplastik. Jadi isinya cuma gini doang nih, plastik, ada manualnya persis seperti yang controller biru ini.
Ya, secara spek sih kayaknya ini satu pabrikan ya, mirip banget. Nah, ini user manualnya juga sama. Oh, ini mah sama ya. Yang putih, yang biru yang ini nih. Yang biru, nah ini. Yang biru ini manual instruction, user manual. Nah, user manual ini yang biru, ini yang putih. Jadi benar-benar mirip penampakannya, layoutnya. Ini satu pabrikan kelihatannya sih ya. Yang beda nanti adalah di technical parameter, dimana kalau yang si controller biru berarti ini settingannya ada B1, B2, B1, B02, B3 ya. B1 itu untuk aki seal, B2 aki kuah, gel, B2 gel, B3 float. Nah, kalau yang di controller putih ini, yang B1 itu adalah aki non lithium. Mana ya? Ini yang udah dibletin ya. Ini aja nih. Ini yang putih. Ini yang udah ditandai nih. Yang B1 itu yang lead acid. Yang B2, B3 ini lithium. B2 kalau baterai mercon berarti di B2. B3 nya itu yang prismatic, lithium iron phosphate, lipo PO4 di B3. Jadi bedanya di sini. Nah, yang menarik adalah ketika saya kemarin coba ngecas, ternyata dia udah otomatis mendeteksi, otomatis si baterai type-nya kedetek sendiri ya. Jadi nggak usah di setting-setting, dia udah bisa membaca yang dicolokin ke input baterai ini tipe apa. Tapi saya belum nyoba ke selain si baterai mercon ini, karena kemarin baru dicolokin saja ke baterai mercon dan dia langsung mendeteksi tipenya adalah B2. Jadi kalau B2, nah ini ada kotor, kurang cakep. Nah, ini B2 ya, lebih bersih, itu udah kena minyak. Jadi B2 itu untuk lithium mercon dia akan ngebatasi di 12, berapa nih? 5 apa 6 ya. Jadi maksimalnya di 12,6. Sementara kalau baterai yang lead acid biasa itu kan 14,4. Nah, itu sebabnya kenapa untuk baterai lithium tidak direkomendasikan pakai yang controller biru ini, karena voltage-nya bisa bablas sampai 14. Karena di spek technical parameter si biru ini, settingan B1, B2, B3 itu adalah maksimalnya baru di 14.4, 14.2 dan 14.6 dia ngeproteknya ya, ngeremnya di situ. Tapi kalau lithium karena dia maksimal 12.6, nah itu yang PC yang membuat beda. Nah, apakah yang putih ini nanti ngeremblong atau enggak? Nah, walau alam. Oke, jadi perbedaannya sih itu aja ya. Secara fungsi baterai type-nya berarti ini B1 untuk aki lead acid, B2 untuk lithium ion, B3 untuk lithium lithium ion phosphate PO4 ya. Jadi kita main untuk yang baterai mercon settingannya di B2. Nanti kita tes untuk uji coba baterai pack yang 3S, 3P, 3 seri, 3 paralel alias 3x3 alias 9 biji baterai dengan panelnya cuma 20 watt peak. Nah, ini bisa penuh nggak nih seharian? Kemarin kita tes karena mendung ya, jadi nggak cuma dapat 10.6, 10.8. Jadi kelihatannya sih agak kurang lah gitu ya. Kalau 20 watt peak mungkin terlalu kecil. Mungkin idealnya 40 kali ya kali. Tapi kita akan coba dulu pakai yang 20 watt peak untuk mengetahui
kalau kondisi normal matahari nongol ini bisa penuh nggak? Karena kalau panelnya kegedean, kebanyakan takutnya melewati 12.6 gitu ya. Jadi lebih baik si panelnya kita kurangin dulu untuk cari datasheet, data untuk nge-tracking dulu gitu ya. Mungkin teman-teman nanti mau nyoba pakai panel yang berapa nih, 10, 20, 30 untuk 6 baterai ini, biar kelihatan bisa penuh nggak kalau pakai 20 watt peak. Oke, itu saja mungkin. Nanti kita coba bongkar dalemannya, bedanya apa. Meskipun saya nggak ngerti kayak apa, tapi mungkin bisa nanti teman-teman bedain yang biru dalemannya kayak apa, yang putih kayak apa. Kita bongkar dulu. Oke, baterai sudah siap dicas. Nah, ini masih kedap-kedip. Jadi belum kedetek karena arusnya masih di bawah 8 volt ya. Kita akan pasang ini di atas, di atap fiber. Oke, kita pasang ke sini. Saya akan naikin dulu ya. Nah, kalau 20 watt peak ini harus agak hati-hati ya. Kena angin dia terbang. Kalau yang 100 watt peak ini masih aman nih, walaupun nggak diikat. Ini kapan yang ikat nih? Oke, jam 9 lebih 10 menit, 10.4.
Jam 11 siang kita cek 11.1 volt. Yang ini juga sama nih 11 ya. Cuacanya mendung, mataharinya nggak terlalu terik. Menjelang Jumatan sejam lagi. Nanti pulang Jumatan kita cek lagi ya, apakah 20 watt peak panel cukup untuk ngecas baterai bank 3S 3P alias 9 biji. Nah, hasil karya solderan saya nih. Pertama kali nyolder. Mengerikan. Mengerikan sekali ya. BMS mudah-mudahan berfungsi dengan baik ya. Kalau dari discharge-nya sih dia bisa di-cut di 9 volt. Tapi untuk proses ngecas, nah apakah dia akan nge-cut juga? Nah, untuk yang baterai pack yang satu saya pakai saklar jack seperti ini. Jadi kalau mau dicas pakai adaptor bisa. Yang ini belum dipasang nih, masih pakai jepitan. Masih kita cari modul yang paling enak gitu ya. Pakai jack seperti ini atau pakai USB atau gimana? Oke, demikian laporan jam 11 siang.